Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada konferensi pers hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program makan bergizi gratis. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Reddy Hendra Gunawan, staf khusus Kepala Badan Gizi Nasional bidang komunikasi. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa progres yang cukup penting terkait dengan program makan bergizi gratis. Program MBG ini merupakan wujud komitmen kuat dari pemerintah, dari Presiden Prabowo, terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan generasi sehat. Kami menyadari bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi dan pemahaman masyarakat secara luas, dan penyelenggaraan program makan bergizi gratis juga dilakukan dalam rangka memenuhi upaya pemenuhan gizi dari semua penerima manfaat sesuai dengan Perpres 83. Penyelenggaraan program makan bergizi gratis menyasar tingkat pelajar, ya, dari mulai tingkat PAUD, kemudian SD, SMP, kemudian SMA, juga menyasar sekolah keagamaan. Selain itu juga program makan bergizi gratis menyasar penerima manfaat dari 3 kategori, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan progres terkait dengan kinerja Badan Gizi Nasional dalam rangka melaksanakan program pemenuhan gizi. Program MBG ini setelah berjalan sejak 6 Januari, hari ini sudah hampir 6 bulan lamanya, hingga per 22 Juni per hari ini telah beroperasional sejumlah 1.837 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan di bulan Agustus. Di bulan Agustus kami menargetkan pertambahan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Jumlah penerima manfaat per tanggal hari ini 22 Juni berhasil dijangkau sejumlah 5.208.939 penerima manfaat. Terdiri dari beberapa kategori penerima manfaat yang tadi saya sebutkan di awal. Jumlah balita yang terjangkau program sampai hari ini totalnya ada 35.523. Kemudian jumlah siswa PAUD yang hari ini terjangkau totalnya 79.090 orang. Kemudian jumlah siswa Raudatul Atfal berjumlah 31.999. Kemudian siswa TK totalnya 197.391 orang. Kemudian siswa SD kelas 1 sampai kelas 3 totalnya 985.204 orang. Kemudian siswa SD kelas 4 sampai kelas 6 totalnya 1.102.327 orang. Kemudian siswa MI kelas 1 sampai kelas 3 sudah mencapai 100.037 orang. Kemudian siswa MI kelas 4 sampai kelas 6 jumlahnya 96.909 orang. Kemudian untuk tingkat SMP jumlahnya 1.251.158 orang. Kemudian siswa MTS totalnya 204.746 orang. Kemudian untuk siswa SMA hari ini sudah 591.174 orang.
Kemudian siswa SMK hari ini sudah 392.486 orang. Kemudian siswa Madrasah Aliyah totalnya sudah 108.060 orang. Kemudian Madrasah Aliyah Kejuruan sudah 211 orang. Kemudian siswa SLB, kami juga menyasar siswa SLB, totalnya sudah 8.287 orang. Kemudian santri pondok pesantren, totalnya 21.468 orang. Kemudian peserta PKBM, ada 1.546. Dan kategori ibu hamil, sudah menjangkau 8.012 orang. Ibu menyusui 12.599 orang, dan penerima manfaat dari seminari ada 302 orang. Jadi totalnya per tanggal 22 Juni sudah 5.228.529 orang. Jumlah SPPG yang saat ini mencakup dan menyerap banyak tenaga kerja. Setidaknya ada 1.837 kepala SPPG, kemudian ada 1.499 ahli gizi, kemudian ada 1.481 akuntan yang masing-masing bertugas di setiap satuan pelayanan pengelolaan gizi. Kemudian ada juga kepala lapangan, totalnya ada 1.642, juru masak. Nah, ini penting, totalnya menyerap 1.525 dari semua titik SPPG, ya. Kemudian chef ada 11.884. Kemudian tenaga persiapan ada 10.120 orang. Tenaga pemorsian ada 16.027 orang. Driver 5.660 orang. Tenaga untuk mencuci wadah makan, ya, food tray 17.083 orang. Tenaga kebersihan ada 2.390 dan tenaga keamanan ada 1.375. Jadi sampai hari ini 22 Juni BGN telah menyerap tenaga kerja dengan total 72.521 orang. Sampai nanti 32.000 terpenuhi, akan ada setidaknya 1,5 juta lapangan pekerjaan dari program ini. Kemudian selain fokus dalam pemenuhan gizi, program ini juga mampu memberikan efek domino terhadap masyarakat, khususnya perputaran ekonomi lokal. Ya, sangat tampak sekali di daerah bahwa dengan adanya MBG, para pengusaha, terutama pengusaha UMKM, kemudian koperasi, badan usaha milik desa, petani lokal, peternak lokal, kemudian juga pelaku ekonomi yang ada, baik itu perseorangan yang ada di daerahnya masing-masing, itu sangat-sangat bergeliat dengan adanya program makan bergizi gratis ini. Sebagai contoh, di daerah Gagak Sipat, Kabupaten Boyolali, terdapat pabrik tempe yang tadinya rumahan begitu, ya, hari ini menjadi supplier Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi, gitu ya. Dan produksinya sejak mensuplai dapur SPPG, produksinya sangat meningkat. Nah, ini bagian dari dampak ekonomi yang dirasakan dengan adanya Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi di daerah. Hal lain misalnya di daerah Selo, ya, Karanganyar. Para petani di daerah Selo, ya, beberapa lokasi itu produksinya meningkat karena mereka mensuplai bahan baku ke Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi. Bahkan ada di daerah Jawa Barat, produksi petani naik 7 kali lipat dengan adanya permintaan dari Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi. Artinya, program ini bukan hanya berdampak pada kondisi gizi penerima manfaat yang tadi disampaikan oleh Prof. Ike, tetapi juga berdampak kepada kelembagaan ekonomi lokal, pengusaha kecil, koperasi, BUMDes,
dan para petani yang ada di setiap daerah. Hari ini tercatat di kami setidaknya ada 144 UMKM yang sudah bergabung menjadi mitra Badan Gizi Nasional, gitu ya. Kemudian ada 23 koperasi, ada 7 BUMDes, 25 CV dan 144 perusahaan yang bermitra dalam hal menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur SPPG yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional. Sedangkan total supplier dari koperasi BUMDes UMKM totalnya ada sekitar 4.718. Jadi ini angka yang luar biasa, baru 6 bulan berjalan. Saya kira ini efek yang sangat signifikan untuk kelembagaan ekonomi lokal. Bapak Ibu sekalian, makan bergizi gratis memang telah menjadi harapan baru bagi banyak kalangan, baik dari sisi penerima manfaat secara langsung maupun dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam banyak kunjungan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, para pelajar sangat antusias untuk menerima program ini, terutama pada saat mereka masuk sekolah. Jadi banyak sekali siswa yang semangat untuk hadir di sekolah, sehingga program ini meningkatkan efek kehadiran siswa di sekolah. Memang pada pelaksanaan program makan bergizi gratis, ya, banyak sekali hal yang kami rasa perlu diperbaiki. Tentunya Badan Gizi Nasional selalu melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus. Evaluasi dilakukan setiap pekan, setiap hari Kamis dan Jumat. Kami selalu melakukan koordinasi dengan seluruh kepala SPPG di sore hari untuk bisa mengevaluasi semua proses pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Saya ingin ambil contoh beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait dengan antisipasi hal yang akan terjadi dari sisi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional sudah mengeluarkan norma, standar, peraturan, dan kebijakan untuk bisa memenuhi aspek-aspek keamanan pangan, aspek-aspek manajerial, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Kami mendapatkan mandat dari Pak Presiden untuk melakukan percepatan di tahun 2025 ini. Awalnya Badan Gizi Nasional mentargetkan 17,9 juta penerima manfaat, akan tetapi Pak Presiden memberikan arahan bahwa di tahun 2025 ini Badan Gizi Nasional harus bisa mencapai target total 82,9 juta. Kami akan melakukan percepatan dari sisi pembangunan SPPG sehingga penyebaran SPPG akan sangat cepat merata di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, kami juga terbuka menerima semua masukan dan kritik yang membangun dari teman-teman dan seluruh pihak dan masyarakat lainnya terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami berharap program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas, dan tentu hal lain yang kami harapkan bahwa program makan bergizi gratis ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.